Dari banyaknya wanita di dunia ini, kenapa harus berselingkuh dengan ibu kandungku sendiri, Mas? Sebelum lanjut, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya. Rina tersenyum, bukan senyum yang biasa, melainkan senyum puas yang datang dari hati yang penuh. Ia menatap suaminya, Andi, yang duduk di sofa ruang keluarga, tenggelam dalam lembaran koran pagi. Suara koran yang berdesir saat dibalik menjadi melodi pagi mereka yang menenangkan. Aroma kopi yang baru diseduh, berpadu dengan wangi khas parfum Andi yang samar, menciptakan suasana yang sempurna, sebuah potret kehidupan yang diimpikan banyak orang. Bagi Rina, kehidupan ini adalah nyata, dan ia adalah pemeran utamanya. Selama 5 tahun menikah, Rina dan Andi telah membangun sebuah dunia kecil yang penuh cinta dan pengertian. Andi, seorang manajer andal di perusahaan multinasional, selalu pulang dengan senyum dan cerita-cerita lucu tentang hari kerjanya. Rina, seorang desainer grafis lepas, menemukan kebahagiaan dalam pekerjaannya, tetapi kebahagiaan terbesarnya adalah saat melihat Andi di akhir hari. Mereka adalah tim yang solid, dua jiwa yang saling melengkapi. Namun, selain Andi, ada satu lagi sosok yang menjadi pilar terpenting dalam hidup Rina, ibunya, Wati. Sejak ayahnya meninggal 8 tahun lalu, Rina merasa bertanggung jawab untuk memastikan ibunya tidak kesepian. Hubungan mereka begitu dekat. Wati, di usianya yang menginjak 55 tahun, masih terlihat menawan dengan penampilannya yang selalu rapi dan berkelas. Ia sering datang ke rumah Rina, membawa kue buatan tangan atau sekadar menemani Rina bekerja. Rina menyayangi ibunya dengan segenap jiwa, dan ia bersyukur memiliki dua orang terkasih yang selalu ada untuknya. Suatu sore yang cerah, Rina sedang sibuk dengan proyek desainnya saat Wati tiba di rumah. Tangan Wati memegang semangkuk besar kolak pisang, yang aromanya langsung menyebar ke seluruh ruangan. Andi, yang baru saja pulang kerja, langsung menghampiri ibu mertuanya dengan senyum lebar. Wah, Mama Wati tahu saja kalau menantunya butuh yang manis-manis setelah seharian penat. Canda Andi sambil mencium tangan Wati. Wati tersenyum. Senyumnya tampak lebih cerah dari biasanya. Ini untuk Rina, Mas. Biar dia semangat kerjanya. Tapi kalau kamu mau, ambil saja. Nanti Mama bikinkan lagi khusus untukmu. Jawab Wati dengan suara yang penuh perhatian, yang bagi Rina, terdengar sedikit berbeda. Mata Rina terhenti pada interaksi mereka. Ada sesuatu yang tak terdefinisikan dalam tatapan mereka. Tatapan yang berlangsung lebih lama dari seharusnya antara menantu dan mertua. Itu adalah tatapan yang syarat makna, seolah ada rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Namun, momen itu cepat berlalu. Andi mengambil mangkuk kolak dan duduk di sebelah Rina, mencicipinya dengan penuh nikmat. Rina mencoba mengusir pikiran aneh itu, berpikir bahwa ia mungkin terlalu lelah. Kecurigaan itu, sekecil apapun, tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, Rina masuk ke dapur untuk mengambil air, dan ia mendengar suara tawa riang dari ruang keluarga. Hahaha, Mas, kamu ini memang lucu sekali, terdengar suara Wati. Ketika Rina melangkah masuk, percakapan mereka seketika hening. Wajah keduanya tampak terkejut. Wati langsung mengalihkan pandangan ke layar televisi, dan Andi buru-buru mengambil ponselnya, berpura-pura sibuk. Ada apa? Sedang seru sekali kelihatannya, tanya Rina, berusaha tersenyum hangat. Oh, tidak ada apa-apa, sayang. Tadi Mama Wati cerita tentang drama Korea yang lucu sekali. Kami jadi tertawa. Jawab Andi, sedikit tergagap. Wati mengangguk cepat, menyahut. Iya, kamu harus nonton, Nak. Seru sekali. Penjelasan itu terasa seperti potongan puzzle yang tidak pas. Mengapa mereka harus menghentikan percakapan hanya karena kehadirannya? Rina memaksakan senyumnya, tetapi di dalam hatinya, pertanyaan-pertanyaan tak berwujud mulai berteriak. Sinyal-sinyal kecil itu semakin sering terjadi, membuat Rina merasa seperti hidup dalam bayang-bayang. Pernah sekali, ia menemukan selembar sapu tangan yang ia yakin milik ibunya, terselip di saku jaket kerja Andi. Ketika Rina bertanya, Andi hanya menjawab, "Oh, mungkin Mama Wati tidak sengaja meninggalkannya saat kita makan malam kemarin. Nanti biar aku kembalikan."
Rina menerima jawaban itu, tetapi perasaan tidak nyaman di dalam dirinya semakin menguat. Puncaknya terjadi pada malam Minggu. Setelah makan malam di rumah mereka, Wati pamit pulang. Andi langsung menawarkan diri untuk mengantar. "Jangan, Mas. Sudah malam. Kamu pasti capek. Aku naik taksi online saja," tolak Wati. Namun, Andi bersikeras. "Tidak apa-apa, Mama. Sudah jadi kewajibanku mengantar," katanya dengan senyum yang begitu lembut. Dari balik jendela kamar, Rina melihat mereka di mobil. Mereka tidak langsung melaju. Rina melihat mereka tertawa bersama. Tawa yang terdengar begitu akrab, begitu intim. Wati menyentuh lengan Andi, dan Andi menatapnya dengan tatapan yang jauh lebih dalam dari sekadar seorang menantu kepada mertua. Tatapan itu penuh kehangatan, kelembutan, dan rahasia yang tidak bisa Rina definisikan. Jantung Rina berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. Ia segera menarik tirai, menolak untuk melihat lebih jauh. Tangannya gemetar. "Ini hanya imajinasimu, Rina," bisiknya pada diri sendiri. "Mereka berdua adalah orang yang paling kau cintai. Tidak mungkin ada sesuatu yang salah." Namun, kalimat itu terasa hampa. Di dalam hati kecilnya, benih keraguan yang telah lama tertanam kini mulai tumbuh dan menancapkan akarnya dalam-dalam, siap untuk meruntuhkan seluruh dunia yang telah ia bangun. Ketakutan itu nyata, dan Rina tahu, ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Sejak malam di mana Rina melihat tatapan aneh antara Andi dan ibunya dari balik jendela kamar, dunia Rina yang semula tentram kini terasa seperti rumah kaca yang retak. Retakan itu kecil, nyaris tak terlihat, tetapi ia tahu, sekali ia menyentuhnya, seluruh keindahan akan hancur berkeping-keping. Rina mencoba keras untuk meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi, hasil dari imajinasi yang terlalu lelah dan paranoid. Namun, hatinya terus saja berbisik, menolak untuk diam. Beberapa hari setelahnya, Rina mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Wati, ibunya, yang biasanya begitu terbuka, kini menjadi lebih tertutup. Ponsel Wati, yang sering tergeletak di meja saat mereka mengobrol, kini selalu digenggam erat atau diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Suatu sore, saat Rina tidak sengaja mendekat untuk mengambil teko teh, ia melihat Wati buru-buru menggeser ponselnya menjauh. Gerakan itu begitu halus, tetapi Rina tidak luput dari pandangan. "Ada pesan penting, Ma?" tanya Rina, mencoba untuk bersikap santai. Wati tersenyum kaku. "Tidak, tidak ada. Hanya grup arisan. Nak, biasalah, ibu-ibu." Jawabannya terasa terlalu cepat, terlalu tergesa-gesa. Rina mencoba menelan rasa pahit itu. Kecurigaan lain datang dalam bentuk aroma. Rina selalu menyukai parfum Andi yang maskulin dan segar, aroma yang sudah menjadi identitas suaminya. Namun, belakangan ini, ia beberapa kali mencium wangi lain di baju Andi saat ia menciumnya. Wangi bunga melati yang lembut, parfum yang sudah dipakai Wati sejak Rina masih kecil. Awalnya, Rina berpikir, mungkin Wati secara tidak sengaja bersentuhan dengan Andi saat mengobrol atau saat mereka berpelukan. Namun, frekuensi terciumnya wangi itu semakin sering, bahkan di baju yang baru dicuci. Puncaknya, suatu malam, Rina menemukan sehelai rambut panjang berwarna keemasan di kerah kemeja kerja Andi. Rambut Rina berwarna hitam pekat, sementara Wati memiliki rambut yang diwarnai coklat keemasan. Pandangan Rina menjadi buram. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Mungkin Andi tidak sengaja berdekatan dengan rekan kerjanya. Atau mungkin rambut itu terbawa angin. Ia meyakinkan diri, tetapi tangannya yang gemetar saat mengambil rambut itu mengatakan hal sebaliknya. Rina mulai merasa seperti sedang diawasi oleh dirinya sendiri. Ia menjadi detektif dalam rumahnya sendiri. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil, setiap percakapan singkat yang dihentikan saat ia datang, setiap tatapan yang bertemu dan segera terputus. Andi, di sisi lain, mulai menunjukkan perubahan kecil dalam perilakunya. Ia menjadi lebih pendiam. Seringkali, Rina memergokinya sedang melamun,
Senyum yang biasa ia berikan kini jarang terlihat. Saat Rina bertanya ada apa, Andi selalu menjawab, "Hanya lelah, sayang. Pekerjaan sedang padat." Rina mencoba untuk percaya, tetapi hatinya menolak. Ia melihat Andi lebih sering memeriksa ponselnya, dan ia tidak pernah lagi membiarkan ponselnya tergeletak sembarangan seperti dulu. Ia selalu mengunci layar dengan cepat, bahkan saat Rina ada di sebelahnya. Rasa tidak nyaman yang Rina rasakan kini tidak lagi samar-samar. Itu sudah menjadi duri yang menusuk hatinya, perlahan dan menyakitkan. Pada suatu malam, Rina memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia mencoba berbicara dengan Andi, lagi-lagi secara tidak langsung. "Mas," panggil Rina saat mereka sedang menonton televisi. "Mama bilang ponselnya akhir-akhir ini sering ribut." "Ada apa, ya? Apa grup arisannya semakin heboh?" Andi mengalihkan pandangannya dari televisi. Ia tampak bingung sejenak, lalu kembali ke layar. "Oh, itu, iya, mungkin. Aku tidak tahu banyak soal grup arisan ibu-ibu, kan?" Jawabnya singkat, tanpa menatap mata Rina. Jawaban Andi yang begitu dingin dan tidak ingin terlibat, membuat Rina semakin yakin ada sesuatu yang salah. Ia tahu, suaminya akan selalu mencoba menghibur Rina dengan cerita-cerita lucu jika itu benar hanya masalah grup arisan. Tapi kali ini, tidak ada yang seperti itu. Hati Rina mencelos. Di babak ini, Rina masih berjuang melawan pikirannya sendiri. Ia masih mencoba untuk mempertahankan kepercayaannya terhadap dua orang yang paling ia cintai. Namun, setiap hari, potongan-potongan kecil dari sebuah puzzle yang mengerikan itu semakin lengkap. Rina sadar, ia tidak bisa lagi hidup dalam penyangkalan. Ia harus menemukan kebenaran, seberapapun sakitnya itu. Ia tahu, langkah selanjutnya akan mengubah segalanya, dan ia harus siap. Rina tidak bisa tidur. Malam-malamnya dipenuhi dengan bayangan-bayangan dan kecurigaan yang semakin kuat. Setiap sentuhan Andi, setiap kata yang diucapkannya, terasa seperti kebohongan. Aroma parfum ibunya, sehelai rambut keemasan, dan tatapan penuh rahasia di antara mereka kini bukan lagi sekadar kebetulan. Hatinya yang dulu dipenuhi cinta kini terkikis oleh racun keraguan, menyisakan luka yang menganga. Ia merasa seperti hidup di antara dua orang asing yang memainkan peran sempurna di hadapannya. Keputusan Rina sudah bulat. Ia harus mencari kebenaran. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kabut kebingungan ini. Ia merasa berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum-senyum palsu dan percakapan-percakapan terputus itu. Jika ia harus hancur, ia lebih memilih hancur karena kebenaran daripada hidup dalam kebohongan yang manis. Peluang itu datang saat Andi mengatakan ia harus melakukan perjalanan bisnis mendadak keluar kota selama 2 hari. Ia terlihat cemas, tetapi Rina mengangguk seolah mengerti. "Hati-hati di jalan, Mas," ucap Rina, mencoba tersenyum, meskipun senyum itu terasa pahit. Saat Andi pergi, Rina merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ini adalah kesempatan emas. Rina memulai pencariannya. Ia mengobrak-abrik lemari pakaian Andi, mencari petunjuk sekecil apapun. Ia memeriksa saku-saku jaket yang sudah lama tidak dipakai, tumpukan kertas di meja kerja suaminya, bahkan dompetnya. Tidak ada apa-apa, kecuali hal-hal biasa seperti kartu nama, kwitansi bensin, dan uang tunai. Rasa putus asa mulai menyelimutinya, dan ia mulai meragukan dirinya sendiri lagi. Tepat saat ia hendak menyerah, matanya tertuju pada sebuah ransel kecil yang biasa Andi gunakan untuk membawa laptop saat bekerja. Ransel itu diletakkan di sudut kamar, tampak seperti baru saja dibongkar. Rina menghela napas, berpikir bahwa ia sudah memeriksanya. Namun, ia merasa ada dorongan kuat untuk melihatnya sekali lagi. Ia membuka kantung kecil di bagian depan ransel yang sering ia lupakan. Di dalamnya, ia menemukan selembar kertas yang terlipat rapi. Itu adalah kwitansi dari sebuah butik di pusat kota yang menjual pakaian wanita. Jantung Rina berdebar kencang. Ia tahu butik itu. Ibunya, Wati, sering berbelanja di sana. Kwitansi itu bertanggal 2 minggu yang lalu, pada hari di mana Andi berkata ia harus lembur.
Di kwitansi itu tercatat pembelian sebuah gaun malam berwarna merah anggur, yang harganya cukup mahal. Rina masih mencoba untuk berpikir positif. Mungkin itu hadiah untuknya? Tetapi, ulang tahunnya masih 3 bulan lagi. Lalu, mengapa Andi tidak memberitahunya? Jika itu untuknya, pasti ia akan menceritakannya dengan bangga. Tiba-tiba, Rina teringat sesuatu. Pada malam minggu itu, saat ia melihat ibunya dan Andi tertawa di mobil, Wati mengenakan gaun malam yang baru. Bukankah gaun itu berwarna merah anggur? Rina mencoba mengingatnya, dan bayangan itu semakin jelas di kepalanya. Wati tampak begitu cantik dan bersinar malam itu. Pikiran itu membuat Rina merasa mual. Tepat di bawah kwitansi, tersembunyi sebuah amplop kecil dari hotel. Rina mengambilnya dengan tangan gemetar. Di dalam amplop itu, ada kartu kunci kamar hotel dengan logo yang ia kenali. Itu adalah hotel bintang 5 yang terletak di pusat kota, tidak jauh dari butik tempat gaun itu dibeli. Kartu itu masih terasa baru. Rina melihat tanggal check-in yang tertera di amplop, tanggal yang sama dengan kwitansi butik. Dunia Rina seolah runtuh dalam 1 detik. Ia melihat kwitansi, ia melihat kartu kunci hotel, ia mengingat gaun merah anggur ibunya, dan ia mengingat kebohongan Andi tentang lembur. Semua potongan-potongan puzzle yang mengerikan itu kini bersatu, membentuk gambaran yang begitu jelas dan kejam. Ia menjatuhkan kwitansi dan kartu hotel itu ke lantai. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras, membasahi pipinya. Tangannya menutupi mulutnya untuk meredam isakan yang tak terkendali. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan. Kebenaran yang selama ini ia hindari, kini berdiri tegak di hadapannya, menertawakan semua kebahagiaan yang selama ini ia yakini. Ia tidak hanya dikhianati oleh suaminya, tetapi juga oleh ibunya. 2 orang yang paling ia cintai, 2 orang yang seharusnya menjadi sandarannya, ternyata selama ini telah berbagi sebuah rahasia gelap di belakangnya. Rina kini tidak tahu lagi siapa yang bisa ia percaya. Ruangan itu terasa begitu sempit, udara terasa begitu berat, dan ia merasa sesak, seolah jiwanya sedang dicabik-cabik. Ia terduduk di lantai, hanya ditemani oleh isak tangisnya dan bukti yang tak terbantahkan. Tangisan Rina telah mengering, menyisakan kekosongan yang dingin di dadanya. Setelah malam yang penuh isak tangis, ia tidak lagi merasa sedih. Emosi itu telah digantikan oleh sebuah ketenangan yang menakutkan, sebuah resolusi yang dingin. Ia menatap kwitansi butik dan kartu kunci hotel yang tergeletak di meja, bukti nyata dari pengkhianatan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ini bukan lagi soal keraguan, ini adalah soal kebenaran yang harus dihadapinya. 2 orang yang paling ia cintai telah berbohong kepadanya. Dan Rina merasa berhak untuk mengetahui seberapa jauh kebohongan itu telah menyebar. Ia memutuskan untuk tidak langsung mengamuk. Konfrontasi langsung hanya akan membuat mereka defensif dan mungkin saja menolak kebenaran. Rina ingin melihat apakah mereka memiliki sedikit saja rasa bersalah yang tersisa. Ia ingin melihat apakah mereka akan mengakuinya tanpa ia harus memaksanya. Rina memutuskan untuk memainkan peran sebagai istri dan anak yang masih polos. Mencoba menggali kebenaran secara tidak langsung. Saat Andi kembali dari perjalanan bisnisnya, ia tampak lelah, tetapi ia menyambut Rina dengan pelukan yang hangat. "Aku merindukanmu, sayang," bisiknya di telinga Rina. Pelukan itu terasa seperti sebuah jebakan, sebuah kebohongan yang manis. Rina membalas pelukan itu dengan kaku, mencoba menekan semua emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Malam harinya, Rina mencoba memulai percakapan. "Bagaimana perjalanannya, Mas? Lancar?" tanyanya sambil menyajikan teh. "Ya, lumayan. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," jawab Andi, sambil meminum tehnya. Matanya menghindari tatapan Rina. "Aku lihat kamu mampir ke butik di pusat kota," ucap Rina pelan, mencoba menutupi getaran di suaranya. Ia sengaja tidak menuduh, tetapi hanya memberikan petunjuk. Andi langsung menghentikan gerakannya. Matanya melebar, dan ia menatap Rina dengan pandangan kosong. "Butik? Butik apa? Aku tidak kemana-mana, sayang. Hanya meeting dan kembali ke hotel," jawabnya cepat,
Terlalu cepat. Rina menundukkan kepala, pura-pura menyembunyikan senyum pahitnya. Oh, aku salah lihat mungkin. Kupikir butik yang sering Mama kunjungi. Lanjut Rina, mencoba memancingnya. Wajah Andi langsung terlihat lega, tetapi hanya sesaat. Ia mengambil napas dalam-dalam. Oh, iya. Aku memang sempat mampir. Ada kolega yang ingin membelikan hadiah untuk istrinya. Jadi aku temani saja sebentar. Ia menjelaskan. Cerita itu terdengar masuk akal. Tetapi ia tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Kebohongan kecil ini semakin mengikis kepercayaan Rina. Keesokan harinya, Rina menelepon ibunya, Wati, dan mengundangnya makan malam. Aku rindu masakan Mama, ucap Rina. Wati terdengar senang dan langsung menyetujuinya. Saat Wati tiba, ia terlihat lebih rapi dari biasanya. Rina memperhatikan setiap detail. Gaun merah anggur yang Rina temukan kwitansinya tidak terlihat, tetapi kalung yang ia kenakan terlihat baru. Saat mereka sedang makan, Rina memulai percakapannya dengan Wati. "Ma, Rina punya kejutan untukmu," ucap Rina sambil mengambilkan sayur. Wati tersenyum. "Apa itu, Nak?" "Kemarin, aku tidak sengaja menemukan kwitansi dari butik langganan Mama di tas Andi. Dia bilang itu hadiah untuk kolega. Tapi aku penasaran, apa Mama suka gaun barunya?" tanya Rina. Matanya menatap tajam ke arah Wati. Wati tersentak. Garpu di tangannya terjatuh ke piring, menimbulkan suara nyaring. Ia buru-buru mengambil garpu itu. Wajahnya pucat. "Gaun? Gaun apa?" "Mama tidak tahu apa-apa. Nak, mungkin Andi memang membelikannya untuk orang lain," jawabnya. Suaranya bergetar. "Tapi Mama pernah pakai gaun merah anggur itu saat makan malam minggu lalu," balas Rina. Suaranya kini terdengar lebih keras dari yang ia inginkan. Wati menunduk, menghindari tatapan Rina. "Tidak, Rina. Mungkin kamu salah ingat. Mama tidak pernah memakai gaun seperti itu." Ia membantah, tetapi ia tidak meyakinkan. Melihat ekspresi cemas dan kebohongan yang terpancar dari wajah ibunya, hati Rina yang sudah hancur kini remuk menjadi serpihan. Ia berharap, setidaknya salah satu dari mereka akan mengakui, akan meminta maaf. Namun, tidak ada. Mereka berdua memilih untuk terus bersembunyi di balik kebohongan, membuat Rina merasa semakin bodoh. Di hadapan Rina, dua orang yang ia cintai telah bersandiwara. Suaminya yang jujur dan ibunya yang penuh kasih ternyata hanyalah ilusi. Rina menyadari, ia tidak akan pernah mendapatkan kebenaran dengan cara halus. Ia harus memaksa mereka untuk menghadapinya. Malam itu, Rina tidak lagi merasa sedih. Yang ia rasakan hanyalah kemarahan yang membara, siap untuk meledak. Kemarahan yang membara di dada Rina kini telah mencapai titik didih. Setelah konfrontasi tak langsung yang gagal, ia tidak lagi memiliki keinginan untuk bermain-main. Kebohongan yang dipertahankan oleh Andi dan ibunya, Wati, telah mengikis habis sisa-sisa kepercayaan di hatinya. Rina merasa seolah mereka berdua menganggapnya bodoh, dan rasa sakit itu kini berganti menjadi tekad yang dingin untuk menghadirkan kebenaran ke permukaan, apapun risikonya. Hari-hari berlalu dalam suasana tegang. Rina dan Andi menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi di antara mereka kini ada jurang tak terlihat yang semakin lebar. Rina hampir tidak berbicara dengan Andi, hanya menanggapi dengan jawaban singkat. Andi, yang menyadari perubahan sikap Rina, mencoba untuk bertanya, tetapi Rina selalu mengelak dengan alasan lelah atau banyak pekerjaan. Peluang yang Rina tunggu-tunggu akhirnya datang. Andi memberitahunya bahwa ia akan menghadiri acara makan malam perusahaan yang mengharuskannya pulang larut malam. Rina mengangguk, tetapi ia tahu bahwa itu hanyalah kebohongan lain. Ia yakin, kali ini, ia akan menemukan mereka berdua. Malam itu, Rina berpura-pura sudah tidur saat Andi meninggalkan rumah. Setelah memastikan mobil Andi menjauh, Rina segera bangkit. Jantungnya berdebar kencang, antara takut dan berani. Ia membuka lemari dan mengambil kwitansi butik serta kartu kunci hotel yang ia simpan rapi. Ia mengantongi bukti-bukti itu dan buru-buru keluar rumah, mengendarai mobilnya menuju butik yang ada di pusat kota. Ia tidak langsung ke hotel,
melainkan ke butik tempat gaun itu dibeli. Ia ingin memvalidasi dugaannya. Rina memarkir mobilnya dan berjalan masuk. Ia bertanya pada kasir apakah mereka masih menyimpan data transaksi untuk tanggal 2 minggu lalu. Setelah beberapa saat, kasir itu kembali dengan sebuah salinan kwitansi. Tertera nama Wati dan nomor ponselnya sebagai pembeli. Namun, yang mengejutkan Rina, di bawah nama Wati ada catatan tulisan tangan, dibayarkan oleh Andi. Dunia Rina kembali terasa seperti ditarik dari bawah kakinya. Bukti yang ia temukan kini semakin kuat, semakin menyakitkan. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya, tetapi kali ini, ia tidak menangis di rumahnya yang sepi, melainkan di dalam mobilnya, di tempat umum. Dengan hati yang hancur, Rina mengemudikan mobilnya menuju hotel yang tertera di kartu kunci. Tangannya gemetar di setir. Pandangannya kabur karena air mata. Namun, ia tidak mau menyerah. Ia merasa harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia memarkir mobilnya di parkiran hotel dan berjalan masuk dengan langkah goyah. Ia naik lift menuju lantai kamar yang tertera di kartu kunci. Saat ia sampai di depan pintu kamar itu, napasnya tercekat. Ia bisa mendengar suara tawa dari dalam. Suara tawa yang sangat ia kenal. Suara tawa ibunya, yang diiringi oleh suara tawa suaminya. Rina mengeluarkan kartu kunci hotelnya dari saku. Tangannya bergetar hebat saat ia menempelkannya di pintu. Terdengar bunyi, klik, yang memilukan. Pintu terbuka perlahan, dan dunia Rina runtuh sepenuhnya. Di dalam kamar yang mewah itu, Rina melihat suaminya, Andi, dan ibunya, Wati, sedang berdua. Mereka tampak begitu intim, duduk di sofa sambil berbincang dengan senyum bahagia, seolah tidak ada yang salah. Gaun merah anggur yang Rina curigai, kini tergeletak di samping sofa. Pemandangan itu bagai pukulan telak yang membuat Rina kehilangan napas. Mas. Bisik Rina. Suaranya nyaris tidak terdengar. Andi dan Wati sontak menoleh ke arah pintu. Ekspresi kaget, takut, dan bersalah terpancar jelas di wajah mereka. Mangkuk kolak yang pernah membuat mereka canggung, kini menjadi potret betapa bejatnya kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan. Andi dan Wati tidak bisa berkata apa-apa. Wajah mereka pucat pasi, melihat Rina yang berdiri di ambang pintu dengan air mata yang mengalir deras. Rina tidak lagi bisa berpikir. Hatinya menjerit, jiwanya meronta. Pengkhianatan ini bukan hanya menghancurkan pernikahannya, tetapi juga mematahkan hatinya sebagai anak. Kau selingkuh dengan ibuku, Mas. Bisik Rina. Suaranya penuh rasa sakit. Pemandangan di hadapannya, keheningan yang mematikan, menjadi saksi bisu dari akhir dari segalanya. Kau selingkuh dengan ibuku, Mas. Bisikan Rina yang nyaris tak terdengar, namun menggema bagai guntur di dalam kamar hotel yang hening. Kata-kata itu, yang selama ini hanya berani ia ucapkan dalam hati, kini keluar dari bibirnya, menusuk keheningan yang mematikan. Pemandangan di hadapannya terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Suaminya, Andi, dan ibunya, Wati, duduk berdampingan. Wajah mereka pucat pasi dan mata mereka memancarkan ketakutan yang mendalam. Kebahagiaan yang Rina lihat sesaat lalu telah lenyap, digantikan oleh kengerian dan rasa bersalah. Rina melangkah masuk, kakinya terasa berat, seolah setiap langkahnya adalah pengorbanan yang menyakitkan. Ia menutup pintu di belakangnya. Suara, klik, yang keras itu bagai mengunci takdirnya di dalam ruangan itu bersama dua orang pengkhianat. Air mata Rina yang mengering kini kembali mengalir. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang meluap-luap. Jawab aku, teriak Rina. Suaranya pecah. Jawab, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Andi mencoba berdiri, tetapi Rina mengangkat tangannya. Jangan sentuh aku. Jangan berani-beraninya kau menyentuhku. Wati, ibunya, tampak gemetar. Rina, nak ini tidak seperti yang kamu pikirkan, bisik Wati, berusaha menenangkan putrinya. Rina tertawa hampa. Tidak seperti yang aku pikirkan? Lalu, seperti apa, Ma? Ini hanya perayaan ulang tahunku yang kejutan? Atau,
Ini adalah pertemuan keluarga yang rahasia. Rina mengambil kwitansi butik dan kartu hotel dari sakunya, lalu melemparkannya ke atas meja di hadapan mereka. Aku punya buktinya. Aku punya buktinya. Gaun merah anggur yang kamu kenakan, dibayar oleh suamiku. Kartu kunci hotel ini. Aku sudah tahu semuanya. Andi menundukkan kepalanya. Wajahnya penuh penyesalan. Tetapi Rina tidak lagi bisa melihat penyesalan, hanya kebohongan. Rina, sayang, dengarkan aku dulu. Kata Andi, suaranya bergetar. Apa yang harus aku dengar, Mas? Sahut Rina. Air matanya membasahi pipinya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku mendengar dengan telingaku sendiri. Kamu selingkuh dengan ibuku. Ibuku sendiri. Mas, ibu yang melahirkan aku. Bagaimana bisa? Wati mulai terisak. Air matanya membasahi wajahnya yang kuyu. Rina, maafkan Mama. Nak, maafkan Mama. Maaf? Teriak Rina. Suaranya dipenuhi rasa sakit. Maaf tidak akan mengembalikan semuanya. Maaf tidak akan menghapus pengkhianatan ini. Bagaimana kalian bisa? Kalian berdua adalah orang yang paling aku cintai. Kalian merusak semua yang aku punya. Andi akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Rina dengan pandangan yang kosong. Ini bukan salah Mama. Rina, ini salahku. Aku yang memulai semuanya. Akunya, suaranya serak. Rina menatapnya. Tidak percaya. Kau memulai. Kau tahu dia ibuku, kan? Kau tahu dia ibuku. Apa yang ada di pikiranmu, Mas? Apa yang ada di pikiranmu? Wati, yang kini menangis terseduh-seduh, memeluk lututnya di sofa. Ini salah Mama juga. Nak, Mama tidak bisa menolak. Menolak? Rina mengulangi kata itu dengan sinis. Menolak? Selama ini Mama selalu bilang aku harus hati-hati dalam memilih suami. Mama bilang Andi adalah pria yang baik. Mama bilang Andi mencintaiku. Apa semua itu kebohongan, Apa semuanya hanya sandiwara kalian berdua? Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Keheningan yang lebih memekakan telinga dari teriakan Rina. Andi dan Wati tidak bisa menjawab. Mereka hanya menunduk, diselimuti oleh rasa bersalah yang tak terhingga. Pengakuan itu terasa seperti bom yang meledak di tengah-tengah Rina, menghancurkan sisa-sisa harapannya. Sudah berapa lama? Tanya Rina. Suaranya kini kembali pelan, tetapi penuh dengan ketegasan. Andi dan Wati saling berpandangan, seolah mencoba berkomunikasi tanpa kata. Akhirnya, Andi yang menjawab. Sudah lama, Rina. Sebelum kita menikah. Dunia Rina berhenti berputar. Kata-kata itu, sebelum kita menikah, terasa seperti pisau yang ditancapkan ke jantungnya. Ini bukan perselingkuhan yang baru terjadi. Ini adalah kebohongan yang sudah mereka simpan bertahun-tahun. Selama ini, Rina tidak pernah benar-benar memiliki pernikahan yang suci. Yang ia punya hanyalah kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi pengkhianatan. Rina mundur perlahan, seolah mencoba menjauhi mereka berdua. Ia tidak lagi melihat suaminya atau ibunya. Yang ia lihat hanyalah dua monster yang menghancurkan hatinya. Aku pergi, ucap Rina. Suaranya hampir tidak terdengar. Rina, jangan, nak, jangan pergi, teriak Wati, berusaha meraihnya. Pergilah, Rina, kita bisa bicarakan ini. Pinta Andi, wajahnya memohon. Rina hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi. Ia mengambil dompetnya dan kunci mobilnya, lalu berjalan keluar dari kamar hotel. Ia tidak menoleh ke belakang. Di dalam hatinya, ia merasa tidak hanya pernikahannya yang hancur, tetapi seluruh dunianya. Di luar kamar itu, Rina tidak lagi merasakan marah atau sedih. Yang ada hanyalah mati rasa. Ia menekan tombol lift, dan saat pintu terbuka, ia melangkah masuk, meninggalkan dua orang yang paling ia cintai di dalam kebohongan yang telah mereka ciptakan. Malam itu, Rina tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga ibunya. Malam itu, Rina mengemudikan mobilnya tanpa tujuan.
Matanya bengkak, tetapi air mata sudah habis. Hatinya terasa kosong, mati rasa. Ia tidak lagi melihat jalan di depannya, tetapi hanya bayangan-bayangan kebohongan yang telah ia temukan. Bisikan Andi. Sudah lama, Rina, sebelum kita menikah. Terus berputar di kepalanya bagai kaset rusak. Itu adalah kalimat yang paling menyakitkan dari semuanya. Membuktikan bahwa seluruh kehidupan yang ia bangun adalah sebuah ilusi. Ia membiarkan mobilnya melaju, melintasi jalan-jalan kota yang sepi. Tidak ada tempat yang terasa seperti rumah. Rumah yang ia tinggalkan terasa asing, penuh dengan kenangan palsu. Rumah ibunya? Rina tidak sanggup memikirkannya. Sosok ibu yang ia kenal, penuh kasih, bijaksana, dan menjadi panutan, telah hancur. Yang ada hanyalah sosok pengkhianat yang telah bersekongkol dengan suaminya. Rina mengeluarkan ponselnya dan melihat layar. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Andi dan Wati. Ia mengabaikannya, tidak punya kekuatan untuk mendengar suara mereka. Panggilan dari sahabatnya, Siska, menarik perhatiannya. Siska adalah satu-satunya orang yang tahu betapa Rina mencintai Andi, dan betapa ia memuja ibunya. Rina merasa ia bisa jujur dengan Siska. Dengan tangan gemetar, Rina menekan tombol panggil. Suara Rina pecah saat Siska mengangkat telepon. "Siska, aku butuh kamu," bisik Rina. Siska, yang mendengar suara Rina, langsung khawatir. "Rina? Ada apa? Kamu di mana? Suaramu kenapa?" Rina tidak bisa menahan tangisnya. Ia menceritakan semuanya. Dari kecurigaan-kecurigaan kecil hingga penemuan kwitansi dan kartu hotel, dan akhirnya, apa yang ia saksikan di dalam kamar hotel. Siska terdiam, terkejut, tidak bisa berkata-kata. "Astaga, Rina, aku tidak bisa percaya ini. Kamu di mana sekarang? Aku akan menjemputmu," ucap Siska dengan nada penuh empati. Rina memberitahu Siska di mana ia berada, dan tidak lama kemudian, mobil Siska tiba. Saat Siska melihat wajah Rina yang hancur, ia langsung memeluknya erat. "Tidak apa-apa, Rina. Kamu tidak sendirian. Kamu bersamaku sekarang," bisik Siska, mencoba menenangkan. Malam itu, Rina menginap di apartemen Siska. Siska tidak banyak bertanya. Ia hanya membiarkan Rina menangis dan memeluknya. Ia membuatkan teh hangat dan mendengarkan Rina menceritakan semua perasaannya. "Aku merasa seperti orang bodoh, SIS," ucap Rina. Suaranya serak. "Aku tidak pernah menyangka. Aku tidak pernah melihatnya. Apa aku sebuta itu?" "Tidak, Rina. Bukan kamu yang bodoh. Mereka yang jahat. Mereka yang menyakitimu," balas Siska. "Kamu tidak pernah menyangka karena mereka adalah dua orang yang paling kamu percaya di dunia ini. Itu bukan salahmu." Rina merenung. Kata-kata Siska memberinya sedikit kekuatan. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak seharusnya merasa bersalah. Ia adalah korban di sini. Pengkhianatan ini bukan cerminan dari kekurangannya, tetapi cerminan dari kebusukan di dalam hati dua orang yang ia cintai. Keesokan paginya, Rina memilih untuk mematikan ponselnya. Ia tidak ingin diganggu. Ia ingin waktu untuk dirinya sendiri, untuk menenangkan pikirannya. Siska menemaninya dengan sabar. Mereka menghabiskan waktu dengan menonton film, memasak, dan mengobrol hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan masalah Rina. Rina mulai merasa sedikit lebih baik, tetapi lukanya masih ada. Di tengah ketenangan itu, Rina mulai melihat kembali pernikahannya dan hubungannya dengan ibunya. Ia menyadari, ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Mengapa Andi selalu terlihat sangat dekat dengan ibunya? Mengapa Wati selalu memuji Andi di depan Rina? Kenapa mereka selalu tertawa saat Rina tidak ada? Semua pertanyaan itu kini terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Ia tidak pernah memiliki ibu yang mendukung pernikahannya, tetapi seorang ibu yang berselingkuh dengan suaminya. Malam harinya, saat Rina sedang duduk sendirian di balkon, ia akhirnya memutuskan. Ia tahu, ia harus mengambil tindakan. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang ia punya. Ia harus memulai lembaran baru.
Keputusan itu terasa berat, tetapi Rina tahu, itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka-lukanya. 2 hari berlalu. Ponsel Rina tetap mati. Di balik layar gelap itu, ada dunia yang runtuh. Andi dan Wati tidak henti-hentinya mencoba menghubunginya. Panggilan tak terjawab menumpuk. Pesan-pesan singkat berisi permohonan maaf dan penyesalan membanjiri kotak masuknya. Tetapi Rina tidak memiliki keinginan untuk membukanya. Ia masih berada di apartemen Siska, mencari ketenangan yang terasa mustahil ditemukan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi mereka. Ia tidak bisa lari selamanya. Pagi itu, saat Siska pergi bekerja, Rina memutuskan untuk menyalakan ponselnya. Pesan yang paling ia takutkan akhirnya masuk. Sebuah pesan dari Wati, ibunya. "Nak, Mama mohon tolong temui Mama. Mama ingin menjelaskan semuanya. Ini bukan hanya tentang Mama dan Andi. Ada hal lain yang perlu kamu tahu. Mama akan menunggumu di kafe dekat rumah kita. Mama mohon, Nak." Ada sesuatu dalam pesan itu, sebuah nada putus asa yang dalam, yang membuat Rina ragu. Kata-kata, "Ada hal lain yang perlu kamu tahu," menusuk rasa penasarannya. Apalagi yang bisa lebih buruk dari kenyataan yang ia hadapi? Dengan hati yang berat dan tekad yang dingin, Rina memutuskan untuk pergi. Ia harus mendengar alasan mereka, seaneh atau sesakit apapun itu. Rina tiba di kafe itu. Ia melihat ibunya duduk sendirian di sudut. Wajahnya kuyu dan matanya bengkak. Di seberangnya, ada Andi, menundukkan kepala. Mereka tampak seperti dua orang asing yang diliputi rasa bersalah. Rina melangkah mendekat, dan Wati serta Andi mengangkat kepala mereka, menatapnya dengan pandangan penuh penyesalan. Rina duduk di hadapan mereka, tanpa senyum, tanpa sapaan. "Rina, Nak." Wati mencoba memulai, tetapi suaranya tercekat. "Langsung saja, Ma," potong Rina dingin. "Jelaskan. Aku tidak punya banyak waktu." Andi mengambil napas dalam-dalam. "Rina, maafkan kami. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan penyesalanku. Tapi, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Ini bukan sekadar perselingkuhan." Rina menatap mereka dengan tajam. "Lalu apa? Ini adalah cinta terlarang yang kalian simpan bertahun-tahun? Apa yang bisa lebih buruk dari itu?" Wati mulai menangis lagi. Kami saling mencintai, Nak. Sebelum kamu mengenal Andi," bisiknya. Sebuah kilas balik tiba-tiba memenuhi pikiran Rina. Ia ingat saat ia pertama kali bertemu Andi. Itu di sebuah pameran seni, di mana Andi adalah salah satu sponsor. Rina saat itu adalah seorang mahasiswi yang sedang magang. Andi adalah pria yang menawan dan penuh karisma. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Rina tidak pernah tahu bahwa sebelum itu, Andi telah mengenal ibunya. Andi dan Wati mulai menjelaskan. Mereka bertemu di sebuah acara amal 3 tahun sebelum Rina bertemu Andi. Andi saat itu baru saja pindah ke kota itu, dan Wati adalah salah satu panitia. Keduanya sering bertemu dalam pertemuan-pertemuan, dan mereka menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka berdua sama-sama menyukai seni, suka traveling, dan memiliki selera humor yang sama. "Kami tahu, itu salah," kata Wati sambil terisak. "Kami mencoba untuk mengakhirinya. Tapi, kami tidak bisa. Lalu, kamu datang. Kamu datang dan memperkenalkan Andi sebagai kekasihmu." Rina menatap Andi. "Kenapa kau tidak jujur, Mas? Kenapa kau tidak bilang kau mengenal ibuku?" Aku takut. Aku takut kamu akan membenciku," jawab Andi. "Aku mencoba menjauhi Mama, tetapi Mama terus datang ke rumah kita. Awalnya aku pikir, aku bisa mengatasi perasaanku. Tapi, semakin aku melihat Mama, semakin aku tahu bahwa aku masih mencintainya. Dan Mama juga tidak bisa melupakanku. Jadi, apa? Pernikahan kita ini hanya formalitas?" tanya Rina. Air matanya kembali mengalir. "Tidak, Rina. Tidak begitu," balas Andi. "Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Tapi
perasaan itu berbeda. Kamu adalah istriku, orang yang ingin aku lindungi. Tapi Mama adalah cinta pertamaku. Aku bingung. Aku tidak bisa memilih. Rina menatap ibunya dengan tatapan kosong. Dan Mama? Apa Mama tidak pernah memikirkan perasaanku? Apa Mama tidak pernah memikirkan betapa sakitnya aku? Mama selalu memikirkannya, nak, jawab Wati. Suaranya penuh penyesalan. Setiap kali Mama melihatmu tersenyum, Mama merasa bersalah. Tapi, Mama tidak bisa berhenti. Mama sudah mencoba. Mama sudah mencoba berkali-kali. Tapi rasanya tidak bisa. Jadi, kalian berdua adalah korban di sini. Tanya Rina, suaranya sinis. Kalian adalah dua jiwa yang tidak bisa melawan takdir. Dan aku adalah korban yang harus menanggung semuanya. Andi dan Wati menundukkan kepala. Mereka tidak bisa membantah. Mereka hanya bisa menerima semua kemarahan dan rasa sakit yang dipancarkan Rina. Aku tidak bisa memaafkan kalian, ucap Rina. Suaranya bergetar. Maaf tidak akan cukup. Kalian merusak bukan hanya pernikahanku, tapi juga pandanganku terhadap cinta. Pandanganku terhadap ibu. Aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk sembuh. Rina bangkit dari kursinya. Tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Ia membiarkan mereka duduk di sana, di dalam penyesalan yang telah mereka ciptakan. Ia berjalan keluar dari kafe itu, meninggalkan dua orang yang pernah menjadi pilar dalam hidupnya. Keputusan sudah dibuat. Tidak ada lagi kata yang bisa mengubah pikirannya. Setelah pertemuan di kafe yang menyakitkan, Rina kembali ke apartemen Siska dengan perasaan campur aduk. Kata-kata, cinta pertama, dan sudah lama sebelum kita menikah, terus berputar di benaknya. Pengakuan itu tidak membenarkan pengkhianatan mereka, tetapi ia memberikan perspektif yang mengerikan. Semua yang ia yakini tentang pernikahannya adalah sebuah kebohongan yang diselimuti oleh cinta segitiga yang rumit dan menyakitkan. Siska menyambut Rina dengan pelukan hangat, tetapi ia tidak banyak bertanya. Ia tahu, Rina membutuhkan waktu untuk memproses semuanya. Siska hanya menyiapkan makan malam dan membiarkan Rina tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di tengah keheningan, Rina menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus lari dari masalahnya. Ia harus mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu terasa berat, bagai mengangkat beban yang tak terbayangkan. Ia memiliki 3 pilihan. Pilihan pertama, memaafkan dan mempertahankan pernikahan. Hati kecil Rina meronta. Bagaimana ia bisa memaafkan pengkhianatan yang begitu dalam? Bagaimana ia bisa hidup dengan seseorang yang berbagi rahasia gelap dengan ibunya? Bagaimana ia bisa menatap wajah Andi dan Wati tanpa teringat dengan rasa sakit? Rina tahu, jika ia memilih jalan ini, ia akan hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dan pernikahannya tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Kepercayaan adalah fondasi, dan fondasi itu telah hancur. Pilihan kedua, berpisah dengan Andi, tetapi memaafkan ibunya. Pilihan ini terasa sedikit lebih masuk akal. Ia bisa melepaskan diri dari Andi dan memulai hidup baru. Namun, bisakah ia benar-benar memaafkan ibunya? Wati adalah sosok yang melahirkannya, membesarkannya, dan menjadi sandaran hidupnya. Tetapi ia juga orang yang bersekongkol dengan suaminya. Memaafkan Wati berarti ia harus melupakan pengkhianatan yang tak termaafkan. Dan Rina tidak tahu apakah ia sanggup melakukan itu. Pilihan ketiga, memutus hubungan dengan keduanya dan memulai hidup baru. Pilihan ini terasa paling egois, tetapi juga paling masuk akal bagi kesehatan mental Rina. Dengan memutus hubungan dengan Andi dan Wati, ia akan memiliki ruang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia akan melepaskan diri dari racun yang telah mereka berdua sebarkan dalam hidupnya. Ia tidak akan lagi harus berpura-pura bahagia atau berjuang untuk memaafkan. Ia akan sepenuhnya bebas. Rina menyadari, keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini juga tentang masa depannya, tentang bagaimana ia ingin melanjutkan hidup. Ia tidak ingin menjadi wanita yang hancur karena masa lalu. Ia ingin menjadi wanita yang kuat, yang mampu bangkit dari rasa sakit. Ia teringat kata-kata Siska, "Bukan kamu yang bodoh, mereka yang jahat."
Rina tahu, ia tidak bisa membiarkan kejahatan mereka menghancurkan hidupnya. Ia harus memilih jalan yang akan membuatnya bahagia, yang akan membantunya menemukan kembali dirinya sendiri. Malam itu, Rina menghabiskan waktu dengan merenung, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia mencoba mengingat momen-momen terbaik dengan Andi, tetapi bayangan wajah ibunya yang tersenyum di sampingnya selalu muncul. Ia mencoba mengingat kasih sayang ibunya, tetapi bayangan Wati dan Andi di kamar hotel terus menghantuinya. Rina sadar, ia tidak bisa lagi memisahkan kedua kenangan itu. Mereka telah terjalin menjadi satu, menciptakan sebuah luka yang dalam. Saat matahari terbit, Rina akhirnya membuat keputusan. Keputusan itu tidak datang dengan sukacita atau kebahagiaan, tetapi dengan sebuah ketenangan yang dingin. Ia tahu, hidupnya akan berubah total. Ia akan kehilangan dua orang yang paling ia cintai. Tetapi ia juga tahu, itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Matahari terbit. Cahayanya yang hangat menembus tirai apartemen Siska, menandai awal hari yang baru. Bagi Rina, ini bukan hanya awal hari, melainkan awal babak baru dalam hidupnya. Keputusan yang ia buat semalam terasa berat, tetapi memberikan kejelasan yang ia butuhkan. Ia tahu, ia tidak bisa kembali ke masa lalu, dan ia tidak akan membiarkan dirinya hancur olehnya. Ia harus bangkit, demi dirinya sendiri. Langkah pertama adalah yang paling sulit. Pagi itu, Rina menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan Siska. Suaranya bergetar saat ia menceritakan semuanya. Pengacara itu mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Anda tidak sendirian, Mbak Rina. Kami akan membantu Anda melewati ini, ucapnya dengan nada yang meyakinkan. Setelah menutup telepon, Rina merasa ada beban berat yang sedikit terangkat dari pundaknya. Proses perceraian akan dimulai, dan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Selanjutnya, Rina tahu ia tidak bisa terus menumpang di apartemen Siska. Ia membutuhkan tempat tinggalnya sendiri. Sebuah tempat di mana ia bisa membangun kembali hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Dengan bantuan Siska, ia mencari dan menemukan sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Apartemen itu sederhana, dengan satu kamar tidur dan dapur mungil, tetapi memiliki jendela besar yang menghadap taman kota. Saat ia berdiri di sana, menatap pemandangan hijau, Rina merasa sedikit harapan. Ini akan menjadi tempatnya, rumah barunya. Saat ia berkemas untuk pindah, Rina menemukan sebuah album foto pernikahan mereka. Tangannya gemetar saat ia memegangnya. Di halaman pertama, ada foto dirinya dan Andi yang sedang tersenyum bahagia. Di halaman-halaman selanjutnya, ada foto-foto saat mereka berlibur, saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan, dan saat mereka tertawa bersama ibunya, Wati. Setiap foto adalah kenangan yang menyakitkan. Bukti dari kebohongan yang begitu sempurna. Rina mengambil napas dalam-dalam, dan dengan tegar, ia memasukkan album itu ke dalam sebuah kotak, bersama dengan barang-barang lama lainnya. Ia tidak membuangnya, tetapi ia tahu, ia belum siap untuk melihatnya. Keputusan tersulit adalah memutus hubungan dengan Wati. Hati kecil Rina meronta. Bagaimanapun juga, Wati adalah ibunya. Mereka memiliki kenangan indah yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi, pengkhianatan Wati terlalu dalam. Rina tahu, jika ia kembali berhubungan dengan Wati, ia akan selalu teringat dengan rasa sakit itu. Ia akan terus-menerus bertanya-tanya, apakah cinta Wati kepadanya selama ini adalah nyata, atau hanya sebuah kebohongan yang diselimuti oleh rasa bersalah? Demi kesehatan mentalnya sendiri, Rina memutuskan untuk mengambil jarak. Ia memblokir nomor telepon Wati dan Andi, menghapus semua akun media sosial mereka, dan meminta Siska untuk tidak memberikan informasi tentangnya. Beberapa minggu pertama di apartemen barunya terasa berat. Kesunyian adalah teman barunya. Setiap malam, ia duduk sendirian, mencoba untuk tidak memikirkan Andi atau ibunya. Ia merindukan percakapan mereka, tawa mereka, dan kehangatan yang pernah mereka berikan. Tetapi, perlahan-lahan, Rina mulai menemukan rutinitas barunya. Ia mulai memasak untuk dirinya sendiri, menonton film yang ia sukai,
dan membaca buku yang sudah lama ingin ia baca. Ia bahkan memulai hobi baru, melukis. Melukis menjadi terapi Rina. Di atas kanvas, ia menuangkan semua emosinya. Ia melukis badai, ia melukis hati yang hancur, tetapi perlahan-lahan, lukisannya mulai berubah. Ia mulai melukis matahari terbit, bunga-bunga yang mekar, dan pemandangan yang indah. Melalui lukisan, Rina menyembuhkan dirinya sendiri. Suatu sore, saat Rina sedang duduk di balkon, ia menerima telepon dari pengacaranya. "Mbak Rina, surat cerai sudah disiapkan. Kami sudah mengirimkannya ke Andi," kata pengacara itu. Jantung Rina berdebar kencang, tetapi ia tidak lagi merasa sakit. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang luar biasa. Itu adalah tanda bahwa ia sudah selangkah lebih dekat untuk memulai hidupnya yang baru. Cerita Rina tidak berakhir di sana. Ia tahu, ia masih memiliki perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia masih memiliki hari-hari di mana ia akan merasa sedih, merasa marah, dan merasa kesepian. Tetapi, ia tidak lagi merasa lemah. Ia telah kehilangan pernikahannya, ia telah kehilangan ibunya, tetapi ia telah menemukan kembali dirinya sendiri, wanita yang kuat, mandiri, dan berani. Rina tahu, ia akan baik-baik saja. Ia akan bangkit, ia akan menyembuhkan lukanya, dan ia akan memulai lembaran baru dalam hidupnya, di mana kebahagiaan yang ia temukan adalah kebahagiaan yang sejati.